warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan usaha kecil dan menengah atau sering disebut UKM dan usaha pembangunan ekonomi. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya akan ditemani oleh dua rekan teman saya, yaitu yang pertama Regita Nur Hasna Kusumastuti, dan yang kedua adalah Rofi Lestari, saya sendiri, dan yang ketiga ada Saskia Aulia Rahma. Kami dari mahasiswi Universitas Pamulang. Latar belakang masalah. Usaha kecil menengah atau UKM adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. UKM mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto atau PDB Indonesia yang meningkat setiap tahunnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar mengalami stagnasi bahkan berhenti aktivitasnya, sektor UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Hafsah 2004. Pembahasan. Usaha kecil dan menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah. Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan usaha yang berdiri sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Peran usaha kecil menengah atau UKM dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua pembentukan produk domestik bruto atau PDB. Yang ketiga penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Ciri-ciri usaha kecil menengah atau UKM. Beberapa ciri dari usaha kecil menengah atau UKM sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku mudah diperoleh. Yang kedua, menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi. Yang ketiga, keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun. Yang keempat, bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Yang kelima, melibatkan masyarakat ekonomis lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan. Kelebihan dari usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama, cepat berinovasi. UKM memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis lebih mudah masuk ke target pasar. Yang kedua, fokus pada satu bidang. UKM lebih fokus pada bidang yang digeluti. Sebagai contoh usaha kuliner, lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual dan dapat memiliki pelanggan setia. Yang ketiga, mudah dimulai. UKM bisa dimulai dengan modal seadanya. Siapapun bisa memiliki usaha meskipun hasil awalnya tidak terlalu besar. Kelemahan dari usaha kecil menengah atau UKM. Yang pertama, anggaran operasional terbatas. UKM dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tidak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal mengembangkan bisnisnya dan terancam gulung tikar. Yang kedua, tenaga ahli minim. Untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun karena keterbatasan dana, UKM tidak memiliki poin ini. Oleh karena itu, hasil produksi tidak maksimal dan bisnis sulit berkembang. Yang ketiga, kapasitas produksi sedikit. Kapasitas produksi UKM sedikit karena tenaga produksi yang terbatas. Oleh karena itu, pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam jumlah besar yang memberikan banyak keuntungan. Permasalahan yang harus dihadapi oleh usaha kecil menengah atau UKM dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal, pertama, kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan.
Yang kedua, kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi. Faktor eksternal. Yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana usaha. Yang kedua, pungutan liar. Yang ketiga, sifat produk dan ketahanan produk. Yang keempat, terbatasnya akses pasar. Hai teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasinya ya. Pembangunan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam suatu negara, terutama dalam meningkatkan pendapatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Indonesia telah menikmati masa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang, hingga datangnya krisis nilai tukar tereskalasi menjadi krisis multidimensi yang dimulai akhir tahun 1997. Selanjutnya, dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan penting karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, peranan UKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu diindikasikan dengan pertumbuhan PDB UKM. Pertumbuhan PDB UKM dipengaruhi oleh beberapa variabel yang berkaitan dengan perkembangan UKM yang terdiri dari: yang pertama yaitu tenaga kerja UKM, yang kedua ekspor UKM, ketiga jumlah unit UKM, yang keempat investasi UKM. Kesimpulannya yaitu UKM di negara berkembang seperti di Indonesia sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah di atas. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu menjadi sektor yang mempunyai peranan penting karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. UKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Sekian, terima kasih.